Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Diundri, Dharma Pradana, Novel Dava, dan Aksa Mahendra akan melakukan perbandingan Vivo atau FTFS dengan round robins. Lalu pertama kita jelaskan scheduling proses. Scheduling proses merupakan mekanisme dari sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Scheduling bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan durasi proses berjalan. Lalu FCFS atau Vivo Scheduling. Di sini FCFS merupakan metode yang paling sederhana. Proses diberi waktu berdasarkan arrival time. Ketika tiba giliran proses tersebut dijalankan, proses akan dijalankan sampai selesai. Proses yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada round robin scheduling. Round robin scheduling menggunakan sistem time sharing. Kemudian round robin bersifat preemptive. Lalu scheduling ini tidak berprioritas di mana semua proses dianggap penting dan diberi jumlah waktu yang sesuai dengan proses itu berjalan. Selanjutnya selanjutnya ada cara kerja FCFS atau Vivo Scheduling. Pertama, kita akan melihat dari arrival time terlebih dahulu yang akan diurutkan dari arrival time paling rendah. Paling rendah adalah P2 dengan arrival time 0, sehingga dia akan dieksekusi terlebih dahulu satu kali berdasarkan dengan burst time. Selanjutnya akan melihat ke arrival time lagi. Arrival time terendah selanjutnya adalah arrival time berjumlah 2 dari P1 dan P3. Karena dijalankan di arrival time kedua, CPU memiliki waktu untuk idle di cycle 1 dan kedua. Setelah itu akan dijalankan di arrival time 2 berdasarkan urutan proses, yaitu P1 dan setelah itu P3 dengan jumlah burst time 2 sehingga dari 2 ke 4, dan juga P3 burst time 3 sehingga dari 4 ke 7, dan selanjutnya akan sama seperti itu. Cara kerja round robin scheduling sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, namun di sini kita memiliki time quantum. Time quantum itu apa sih? Time quantum itu adalah eh ep kita bisa bilang granted batasan yang kita punya untuk dijalankan pada granted chart. Jadi per proses itu hanya boleh 3 kali berdasarkan time quantum yang kita buat. Contohnya, kita membuat, contoh time quantum-nya adalah 3. Jadi pertama itu kita membuat ready queue dan grand chart. Ready queue itu fungsi untuk menentukan urutan pada grand chart, dan grand chart itu untuk, CPU mengeksekusi. Yang pertama itu, kita menentukan runtime yang paling rendah, yaitu, P1, lalu kita masukkan ke ready queue, lalu setelah dimasukkan ke ready queue, kita masukkan ke grand chart, yaitu P1. Dan di dalam P1 itu karena, kita hanya boleh men-cycle 3 berdasarkan time quantum, maka itu karena burst time pada P1 itu 8, berarti kita kurangi 8 kurang 3, yaitu sisa 5. Sisa 5, lalu, selanjutnya ke, P3 karena dia, memiliki, runtime-nya 1 setelah 0, ya kan. Lalu kita masukkan ke ready queue P3, lalu kita masukkan ke grand chart. Pada grand chart karena, P3 memiliki burst time-nya 7, berarti kita kurangin 3, yaitu sisa 4. Lalu, 3 tambah 6. Nah, lanjutnya karena, P1 itu memiliki sisa, yaitu 5, kita masukkan lagi ke ready queue. Masukkan lagi ke ready queue, lalu kita masukkan lagi ke grand chart, 6 tambah 3 menjadi 9, dan sisa dari burst time-nya P1 itu masih ada 2 karena 5 kurang 2, ya kan. Lalu, selanjutnya, kita masukkan, P2 ke ready queue. Ready queue, lalu, kita masukkan ke grand chart, 9 tambah 11, 9 tambah 2 jadi 11, karena kenapa? Karena, burst time-nya itu 2, dan, eee, apa namanya, selesai sudah yang P2-nya. Lalu selanjutnya kita masukkan
P4 ke ready queue. Ready queue lalu masukkan ke grand chart. P4 karena bersama ada 3, 11 tambah 3 menjadi 14 dan selesai sudah. Lalu selanjutnya P3 karena masih memiliki sisa 4 kan kita masukkan ke ready queue, lalu masukkan ke grand chart P3 14 tambah 3 menjadi 17 dan P3 itu masih memiliki sisa burst time yaitu 1. Lalu kita masukkan P5 ke ready queue, lalu masukkan ke grand chart 17 tambah 3 menjadi 20 dan masih memiliki sisa 2 karena 5 - 3 sisa 2. Lalu karena P1 tadi masih memiliki sisa 2, kita masukkan lagi ke ready queue, lalu masukkan lagi ke grand chart karena sisa 2, 20 tambah 2 menjadi 22. Lalu selesai sudah. Lalu karena P3 masih memiliki sisa 1, kita masukkan lagi ke ready queue, lalu masukkan ke grand chart 22 tambah 1 menjadi 23 dan sudah selesai, sudah habis. Lalu yang terakhir itu P5 karena masih memiliki sisa 2, masukkan ke ready queue, lalu masukkan ke grand chart 23 tambah 2 menjadi 25 dan selesai sudah prosesnya. Kesimpulan yang dapat kita tangkap adalah yang pertama, contoh kasus di atas memberikan informasi tentang kriteria scheduling. Lalu penggunaan FIFO atau FCFS lebih efektif dari penggunaan round robin. Metode round robin sangat dipengaruhi oleh round time dan time quantum. Dan yang terakhir adalah rata-rata proses pada metode FIFO atau FCFS dapat dilihat pada proses jumlah round time yang dibagi banyak jumlah proses pada antrian tersebut. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.